Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin pemirsa Raihan TV yang berbahagia, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha kuasa dan maha perkasa, Zat yang maha rahman bagi setiap makhluk ciptaannya, dan Zat yang maha rahim bagi hamba-hamba yang dia ridhoi dan dia kehendaki. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa Raihan TV yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada sampai hari ini kita masih merasakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat mata, alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa melihat. Nikmat telinga, dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa mendengar. Nikmat hidung, alhamdulillah sampai hari ini pula kita masih bisa mencium. Nikmat lisan dan mulut kita, alhamdulillah sampai hari ini pula kita masih bisa berbicara dan bisa berkomunikasi dengan sesama makhluk Allah. Dan yang tak kalah pentingnya adalah nikmat iman dan Islam, nikmat hati kita. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini hati kita yang senantiasa cenderung dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa Raihan TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kajian kita yang bertemakan bagaimana hati berpuasa. Berbicara tentang puasa, tentu sudah banyak kajian-kajian, materi dan ilmu pengetahuan yang membahas tentang itu. Namun ketika kita berbicara dengan hati, kita berbicara tentang hati, ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut: Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu. Artinya, ingatlah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad kita. Namun jika ia rusak, maka rusak pula lah seluruh jasad kita. Maka ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin pemirsa Raihan TV yang berbahagia, di dalam Islam, hati manusia dianggap sebagai penentu sifat, penentu baik dan buruknya perbuatan dan akhlak kita. Maka dari hadis tadi yang saya bacakan, maksudnya adalah jika hati kita baik, maka baik pula lah akhlak dan perbuatan kita. Namun sebaliknya, jika hati kita buruk dan jelek, maka buruk dan jelek pula lah akhlak dan perbuatan kita. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang
bagaimana hati kita berpuasa. Berbicara tentang hati, yang sebagaimana saya sampaikan tadi, jika hati kita buruk, jelek, maka jelek pula lah akhlak dan perbuatan kita. Berarti di dalam hati kita ada yang namanya penyakit hati. Hadirin pemirsa Raihan TV yang berbahagia, sebelum kita membahas tentang hati yang berpuasa, kita bahas dulu tentang penyakit-penyakit hati ini. Apa itu penyakit hati? Adalah perasaan atau gangguan yang ada pada hati manusia yang itu tidak bisa terdeteksi oleh secara medis. Sering kita dengar dengan penyakit rohani, bukan penyakit ginjal, penyakit liver, mah dan sebagainya, tapi ini adalah menyangkut dengan penyakit hati. Hadirin pemirsa Raihan TV yang berbahagia, lalu apa saja penyakit-penyakit hati itu dalam Islam? Tentunya banyak, namun yang akan saya sampaikan di sini hanya 3 saja. Yang pertama adalah penyakit hati itu iri hati dan dengki. Apa iri hati dan apa dengki? Yaitu perasaan seseorang yang tidak suka apabila orang lain itu mendapat nikmat dan kebahagiaan. Dan yang lebih parah lagi adalah ketika seseorang itu merasakan kedengkian dengan orang lain. Tidak hanya dia tidak suka dengan orang lain yang mendapat nikmat, tetapi dia ingin merebut bagaimana nikmat itu jauh dari dia dan bisa kita peroleh. Ini yang disebut dengan penyakit hati, iri dan dengki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu, karena bagi orang laki-laki ada sebagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada sebagian dari apa yang mereka usahakan, dan memohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hadirin pemirsa Raihan TV yang berbahagia, dalam hadis Nabi juga disebutkan, waspadalah terhadap hasud, iri dan dengki. Sesungguhnya hasad mengikis pahala-pahala sebagaimana api mengikis kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Pemirsa Raihan TV yang berbahagia, penyakit hati selanjutnya adalah ria atau pamer. Apa itu ria? Adalah perasaan seseorang yang ingin dipuji, ingin disanjung, dan ingin dihormati oleh orang lain lantaran perbuatannya. Sebagai contoh, si fulan mengerjakan sholat dengan cara yang tidak biasa ia kerjakan, karena ia ingin dibilang soleh, rajin, dan sebagainya oleh teman-teman sejawatnya. Ini tidak mungkin kita lakukan, karena penyakit ria dan pamer ini adalah penyakit yang hanya menggugurkan pahala puasa kita. Hadirin pemirsa Raihan TV yang berbahagia, selanjutnya adalah penyakit hati yang ketiga adalah ujub dan sombong. Apa itu ujub? Ujub adalah suatu sifat yang suka membangga-banggakan diri, merasa diri paling kuat, merasa diri paling hebat, sehingga orang lain dikiranya tidak mampu berbuat apa-apa. Dan dari sifat ujub inilah akan lahir sifat sombong, sehingga manusia yang memiliki sifat sombong itu tidak akan menghiraukan orang lain. Dia merasa lebih daripada orang lain. Sebagaimana ini dikisahkan oleh jin ataupun syaitan ketika dia harus bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Hadirin pemirsa Raihan TV yang berbahagia, inilah 3 penyakit hati yang mungkin dan sering menjangkit kita sebagai manusia biasa. Lalu bagaimana hubungannya dengan hati yang berpuasa? Dan tentunya adalah hati yang berpuasa, hati yang senantiasa jauh dari penyakit-penyakit hati yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Ada sebuah hadis yang menyatakan, Saumu syahri sabri wa thalathati ayyam min kulli syahrin yudhibna wa harara sadri. Berpuasalah pada bulan kesabaran atau bulan Ramadan, dan 3 hari berpuasa setiap bulan Hijriah, maka akan dapat menghilangkan penyakit hati. Hadirin pemirsa Raihan TV yang berbahagia, sebagai penutup dari kajian kita pada kesempatan kali ini,
Kita kembalikan lagi ke tema awal kita. Bagaimana hati kita berpuasa? Maka jawabannya adalah hati yang berpuasa adalah hati yang senantiasa jauh dari penyakit-penyakit hati yang sudah kami jelaskan tadi. Dan hati yang senantiasa diselimuti zikir kepada Allah. Dan hati yang selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berusaha menjadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang sempurna dengan berpuasa jasmani dan puasa hati kita. Ingat, obat hati salah satunya adalah dengan berpuasa. Memperbanyak puasa berarti kita memperbanyak juga amalan kita kepada Allah. Dan insya Allah hati kita akan senantiasa diselimuti oleh hati-hati yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Astaghfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.